Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Di pembelajaran 1 ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS di halaman 95 sampai 103 ya. Dan adik-adik, untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti ada rekomendasi playlist dan pembelajaran sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini. Misalnya adik-adik kelas 6 nih, kita kelas 4 ya. Kita bisa klik di sini bagian ini. Nah, nanti di sini akan ada di daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti klik yang ini. Nanti akan ada rekomendasi playlistnya nih. Nah, ini dibuatnya berurutan ya, jadi tinggal pilih aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini kita di subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Nah, kata Udin, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Ya. Nah, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, di sini kita akan membahas pekerjaan orang tua kita. Nah, ini ada bacaannya adik-adik ya. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitar adik-adik? Nah, ini ada dongeng ya, judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Nah, di sini untuk teks bacaannya bisa adik-adik baca dahulu dengan seksama, bisa di buku atau bisa juga di sini ya. Boleh di-pause dulu lalu adik-adik baca. Ini halaman pertamanya, paragraf 1 dan kedua. Ini paragraf ketiga, keempat, dan kelima ya. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini ada cerita tupai tadi ya. Nah, ini dituliskan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral. Nah, Kak Arina sudah buatkan di sebelah kanan. Judulnya tadi adalah Tupai dan Ikan Gabus ya. Lalu tokohnya ada tupai, ada ikan gabus, dan ikan hiu. Ya, kemudian sifat tokoh tupai, nah Karina akan ke teks bacanya dulu. Nah, ini ya. Nah, di sini tokohnya sifatnya tupai itu suka menolong, ikan gabus sabar. Ya. Nah, kemudian berikutnya tempat. Nah, ini tempatnya itu ada di Kalimantan Barat ya, adik-adik. Nih, ada di sini nih, di Kalimantan Barat. Kemudian awal cerita tupai melihat ikan gabus lesu. Ya. Nah, itu ada di daerah sini. Ya. Dia sedang sakit, ikan gabus terlihat lesu. Kemudian akhir ceritanya adalah ketika si ikan gabus sudah sehat kembali ya di daerah sini, di paragraf terakhir. Lalu pesan moralnya adalah kita harus saling menolong ya adik-adik tanpa melihat siapapun itu. Ya, bahkan tupai pun menolong hewan yang bukan jenisnya. Ya. Berikutnya kita lihat tugas kita yang lain. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Nah, cerita tersebut sangat menarik ya, yang menunjukkan persahabatan dari dua ekor binatang. Kemudian hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Yaitu sesama teman kita harus saling tolong-menolong ya. Nanti disampaikan di depan kelas ya. Kata Udin, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang pengrajin kayu. Nah, kita coba lihat di sini. Dayu punya teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukan? Nah, ini ada cerita Beno ya. Nah, ini ada teks bacaan, boleh adik-adik baca. Kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama, Karina sudah tuliskan pertanyaannya di sebelah kanan. Produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Oh, ini Beni ya adik-adik. Tadi di bukunya salah tulis. Ini Beni. Yang dihasilkan adalah kursi. Nih, meja dan kursi ya. Kemudian apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Nah, menghasilkan kayu dan meja, kursi dan meja, ini berarti dia menghasilkan barang ya adik-adik berbentuk benda. Jadinya berbentuk barang atau benda.
Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Nah, yang pertama adalah membeli kayu. Ini yang pertama. Yang pertama membeli kayu, kemudian memotongnya, kemudian membentuk menjadi kursi, ya, membentuk menjadi kursi. Kemudian menghaluskan, mengecatnya. Lalu terakhir adalah menjual kursinya ke toko mebel, ya, di sini. Kemudian berikutnya diskusikan hasilnya dengan temanmu ya, adik-adik. Lalu boleh diceritakan apakah ada pengrajin di sekitar adik-adik? Tulislah tentang pengrajin tersebut. Nah, ini sebetulnya jawabannya tergantung dari area adik-adik, apakah ada atau tidak. Karina akan berikan contohnya. Di sini ya. Ini jawabannya. Seorang tukang kayu menghasilkan barang berupa meja dan kursi. Mereka menggunakan sumber daya alam kayu sebagai bahan bakunya. Tukang kayu termasuk jenis pekerjaan produksi. Sedangkan penjual di toko mebel termasuk jenis pekerjaan distribusi. Jadi dia menyalurkan benda kepada konsumen. Itu namanya distributor ya. Jadi namanya prosesnya adalah pekerjaan distribusi. Kemudian tukang kayu dapat menghasilkan barang-barang keperluan rumah tangga seperti meja dan kursi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Nah, berikutnya ini ada proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, mulai dari pertama-tama kayu yang ada di toko material itu adalah asalnya dari hutan. Ya, dari pohon yang ada di hutan. Lalu hutan tersebut ditebang. Menebang pohon ini tidak boleh sembarangan ya, adik-adik. Harus di tempat yang memang sudah merupakan tempat yang diizinkan untuk ditebang. Dan pohonnya pun harus yang sudah cukup umur untuk dipanen atau ditebang. Lalu kayu akan diangkut ke kota, lalu nanti akan dibeli oleh pengrajin kayu. Lalu kalau sudah menjadi barang atau benda akan dijual di toko mebel, lalu nanti akan ada pembeli yang membeli, ya. Nah, bersama temanmu, teman di kelompokmu diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Nah, yaitu pohon di hutan ditebang dari gambar yang pertama ini. Ya, kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah menjadi meja dan kursi dijual oleh pengrajin ke toko mebel ya. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut. Nah, itu cerita singkat dari proses pengolahan kayu ini ya. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumah kamu? Yaitu pertama ini orang yang menebang pohon, kemudian pengangkut barang yang ini, kemudian pengrajin kayu dan pedagang mebel, ya. Kemudian ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Nah, sebaiknya kita merawat barang yang kita miliki dengan baik supaya awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu, ya. Nah, kita akan lihat berikutnya tugas yang bisa kita bahas di video kita kali ini. Nah, ini ada gambar berkurangnya hutan di Kalimantan mulai dari tahun 1950 sampai 2005 ya adik-adik. Dan proyeksi terhadap tahun 2020. Nah, kita akan mengisi kekosongan di kotak-kotak yang ada di sini berdasarkan gambar tadi. Ya, yuk kita bahas di sebelah kanan. Yang tahun 1950 sudah ada di buku, yaitu di tahun 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Di tahun 1985 hutan di Kalimantan masih luas. Yang hijau-hijau ini berarti ini hutan ya adik-adik. Masih cukup banyak ya. Kemudian hutan di Kalimantan mulai berkurang di tahun 2000 ya, sudah mulai banyak putih-putihnya. Kemudian tahun 2005 hutan di Kalimantan sudah mulai banyak berkurang. Makin banyak lagi putih-putihnya, area putihnya. Kemudian berikutnya di tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah sama banyak dengan pemukiman. Jadi antara yang area putih dan hijau sudah sama ya. Kemudian 2020 sudah semakin sedikit dan pemukiman yang semakin luas. Jadi kita bisa lihat area putihnya di sini yang mendominasi ya. Nah, kita akan lanjut ke yang berikutnya.
Nah, bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Nah, yang 1950 dan 2010, di tahun 1950 tadi hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Tahun 2010 hutan Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Lalu yang nomor 2, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Jawabannya yaitu di tahun 1950 hampir seluruh Kalimantan masih tertutup oleh hutan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah berkurang karena digunakan untuk pemukiman. Yang nomor 3, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Jika hutan ditebang terus-menerus, maka hutan akan rusak dan hutan akan menjadi gundul. Lalu yang keempat, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah, jika pohon di hutan semakin berkurang, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggalnya ya adik-adik. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang pertama, memberikan sanksi atau hukuman untuk orang yang melakukan penebangan hutan sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, menerapkan sistem tebang tanam, jadi satu pohon yang tebang berarti satu pohon yang ditanam, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, kemudian yang terakhir, melakukan penebangan secara konservatif. Dan yang nomor 6, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Sebaiknya pengrajin kayu melakukan tebang pilih ya, yaitu memilih kayu yang sudah tua dan setelah memotong pohon menanamnya kembali dengan tanaman yang baru. Kemudian berikutnya di sini ada gambar kenampakan hutan di Kalimantan untuk tahun 2030 ya. Ini maksudnya menurut adik-adik bagaimana kenampakan hutan di Kalimantan di tahun 2030. Nah, ini silakan adik-adik warnai peta dengan warna hijau untuk menunjukkan masih adanya pohon di hutan. Nah, ini bebas adik-adik boleh membuatnya, nanti dibuat seperti gambar tadi ya. Misalnya mau dibuat hijaunya di tengah-tengah seperti ini, ya. Nah, nanti boleh pakai pensil warna atau krayon atau cat air ya, macam-macam. Terserah adik-adik. Ya, nanti diteruskan ya adik-adik ya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Yang pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah peremajaan hutan ya. Kemudian menerapkan sistem tebang pilih agar kerusakan hutan tidak semakin bertambah. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan yang menekankan pentingnya hutan bagi kehidupan. Yang keempat, menindak tegas mereka yang terbukti merusak hutan. Lalu yang kelima, aktif mengevaluasi izin usaha perusahaan-perusahaan yang aktivitas usahanya melibatkan pembebasan lahan hutan. Ya. Nah, untuk bagian renungkan ini bisa dijawab sesuai dengan adik-adik yang dipelajari apa hari ini tadi. Nah, kemudian apa yang bisa kamu pelajari dari pekerjaan orang tuamu. Ini disesuaikan dengan pekerjaan orang tua adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!